Oke, kita akan lanjutkan lagi dari video sebelumnya tentang konten based recommender system. Ya, semoga Anda sudah menyimak video yang sebelumnya. Karena saya sebelumnya adalah asinkronus ya, karena berhalangan hadir. Kita tinjau sekali lagi tentang konten based ya, apa itu konten based? Oke. Sebelum masuk ke konten base, Anda harus bedakan antara recommender system dan query menu ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang kalau ini pada saat tugas akhir itu masih menganggap bahwa recommender system itu sama dengan apa tuh eksplorasi dari menu-menu jadi query biasa. Jadi enggak ya, misal nyari komputer, nanti di situ terus ada menu laptop, ada menu PC, ada menu server, terus nanti Anda klik laptop, nah nanti terus muncul laptop itu recommender system, bukan seperti itu ya. Ini recommender system itu ada nilai intelijennya, di situ. Kalau query itu sifatnya adalah exact matching gitu ya. Match-nya itu adalah bersifat exact. Pasti gitu ya, karena query ya. Jadi menu itu sebenarnya query. Query mana yang masuk kategori laptop ya tampilkan semua. Nah, seperti itu bukan recommendation system. Recommendation itu sifatnya adalah approximation gitu ya, itu bukan exact. Ada nilai intelijennya di situ. Ada hal yang sifatnya intelijen dalam metode pencariannya itu. Nah, dalam konten based recommender system itu sebenarnya nanti akan banyak terlibat banyak machine learning gitu ya sebenarnya. Machine learning yang Anda biasa temui misal kalau Anda kuliah data mining atau machine learning itu akan banyak terlibat di sini dalam konten base. Dan juga banyak yang bersifat basisnya teks ya. Ada juga nggak harus teks sebenarnya, juga banyak juga yang basisnya teks. Ya, gitu ya. Jadi kalau di kolaboratif yang sudah Anda pelajari kemarin, dia memanfaatkan data rating. Ya, data rating dari user. Ya, umumnya rating. Ataupun rating yang sifatnya implisit, tetapi nanti kemudian diterjemahkan menjadi sebuah rating. Ya, yang implisit, yang eksplisit dulu seperti apa sudah saya jelaskan ya. Rating implisit, rating eksplisit, gitu ya. Oke, nah dalam konten base ini kita menggunakan sebentar, saya cari pennya saya tadi mana ya? Bentar ya, jatuh mungkin. Bentar ya. Ketemu. Jadi di sini ada user profile. Ya, ya user profile nanti saya contohkan ya, ada macam-macam user profile, cara menyusun user profile. Jadi user profile itu adalah data dari user ya, yang diambil dari behavior dari user itu sendiri. Ya bisa dia cara merating atau mungkin yang lain gitu ya, atau bisa dia mengklik, dia like, dislike, kemudian banyak hal-hal yang lain gitu ya. Nah ini user profile. Oke, ini parameter ya, salah ketik parameter. Kontekstual parameter itu adalah ya sesuai dengan konteksnya. Ini banyak sekali ya, apa itu namanya yang disebut sebagai contextual information itu. Contextual information itu bisa aja misal ya, user dia berada di mana, kalau misal dia sedang mengakses via gadget ya, berarti bisa dia dari lokasi mana gitu kan. Itu bisa menjadi contextual information. Bisa juga misal cuaca saat itu bisa menjadi contextual information. Kemudian kapan dia mengakses waktu itu juga menjadi contextual parameter. Atau yang sifatnya kalau itu yang dari user sendiri ya, yang model seperti itu ya.
Itu contextual parameter atau contextual information. Kemudian ini ya, product feature itu dilibatkan di dalam content base ya. Bedanya dengan kolaboratif itu di sini dia tidak melibatkan product features kalau di dalam kolaboratif karena dia memanfaatkan data rating. Kalau ini fitur-fitur dari produk itu terlibat. Ya, ini contoh kalau film ya, title, gender, actors dan sebagainya. Nah, baru nanti WSWS di sini recommendation komponen baru nanti direkomendasikan. Ya. Skor di sini apa maksudnya? Skor itu adalah tingkat relevansi ya. Tingkat relevansi antara user dengan item yang direkomendasikan. Contoh dengan I1 tingkat relevansinya sekian, dengan I2 tingkat relevansinya sekian. Gitu. Ya, nanti ini biasanya di ranking berdasarkan tingkat relevansinya. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini tidak melibatkan community data. Data dari komunitas tidak dilibatkan. Jadi hanya melibatkan data dari user itu sendiri. Jadi berdasarkan histori dari user itu saja. Dari user yang bersangkutan YBS ya, user yang bersangkutan. Jadi histori dari user yang bersangkutan. Makanya prinsipnya adalah show me more of the same what I've like, apa yang pernah saya sukai sebelumnya. Tunjukkan apa-apa saja yang sudah ya apa-apa saja yang sama dengan yang sudah saya sukai sebelumnya. Itu ya. Oke, seperti itu. Itu untuk konten base. Jadi berdasarkan behavior kita sebelumnya aja. Kita behaviornya seperti apa sebelumnya, sistem nanti memprediksi kira-kira barang ini yang cocok buat user tersebut berdasarkan histori dari user itu sendiri. Kalau kolaboratif, namun juga kolaboratif itu melibatkan user-user lain, gitu ya, melibatkan user-user lain. Tapi datanya data rating, tidak melibatkan product features. Oke. Ya itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, yang di video sebelumnya itu lewat video. Nah ini saya ingin menyinggung lagi tentang ICF itu maksudnya kolaboratif ya, kolaboratif filtering, tentang kolaboratif filtering dan content base gitu ya. Nah dalam kolaboratif filtering itu metode tersebut tidak membutuhkan informasi tentang item gitu ya, karena hanya ratingnya saja. Padahal secara intuitif itu sangat reasonable untuk mengeksploitasi informasi dari item itu, fitur-fitur yang ada di dalam item itu. Karena apa? Karena secara logik, secara intuitif bahwa orang menyukai sebuah produk itu karena kan dia menyukai fitur-fiturnya kan gitu. Sehingga ini reasonable kalau mengeksploitasi informasi dari item. Contohnya itu ya, bahwa sistem akan merekomendasikan fantasy novel ke people, ke seseorang karena sebelumnya dia juga menyukai fantasy novel. What do we need? Some information about developer items ya oke. Contoh informasi tentang item misalnya ya ini kalau film ya, ini contoh tentang genre gitu ya. Kemudian semacam user profile sort of itu semacam ya, yang menggambarkan apa yang user suka. Jadi nanti ada sebuah user profile nanti yang menggambarkan user preferensi, yang menggambarkan user preferensi. Artinya preferensi user atau user preference itu adalah apa-apa saja yang disukai oleh user profile. Jadi user ini profilnya seperti apa sih? Nah gitu loh. Dia menyukai yang kayak apa sih? Nah gitu ya. Ini disimpan dalam user profile. Kemudian kalau user profile dalam kolaboratif itu ya matrik rating dari user yang bersangkutan itu menjadi user profile. Ya, kalau di sini user profile bisa macam-macam dalam konten base itu. Tergantung pada desainernya merancangnya seperti apa user profile itu. Ya.
Karena datanya lebih beragam daripada kolaboratif. Kalau kolaboratif kan rating ya. Kalau ini kan karena melibatkan fitur dari produk gitu ya. Nah, ya, apa yang menjadi task dari sistem itu adalah dia akan belajar terhadap user preference, nanti disimpan dalam user profile gitu kan. Nah, baru kemudian dia merekomendasikan item yang similar terhadap user preference yang disimpan di dalam user profile. Nah, biasanya nanti akan terlibat berbagai macam persamaan-persamaan untuk menentukan similarity gitu ya, antar item. Ya, itu yang ada di dalam content base. Apa itu konten? Sebenarnya genre itu ya tadi ada dicontohkan di depan ya, bukan bagian dari apa ya, konten dari buku itu sendiri kan sebenarnya. Karena konten dari buku itu kan apa ya? Kalau secara konten base itu sebagai konten gitu ya, sebagai konten ya. Genre itu sebagai konten. Tetapi sebenarnya genre itu bukan bagian dari konten dari buku itu sendiri, karena buku itu kan kontennya adalah ya karakter-karakter, ya kan? Yang ada kan teks ya, teks itu kan di situ ada karakter apa maksudnya ada huruf-huruf, kok huruf-huruf maaf, kata-kata, tem ya, tem maksud saya bukan huruf tapi tem kalimat-kalimat, kemudian dokumen-dokumen yang ada di situ yang disatukan dalam masing-masing bab atau subbab, alinea dan sebagainya kan gitu ya. Itu merupakan konten dari buku itu sendiri. Tapi kalau kita sudah bicara konten base ya genre ini bisa sebagai bagian dari konten gitu ya. Ya kan selain konten dari buku itu sendiri yaitu apa itu namanya sekumpulan tem itu sendiri atau sekumpulan kata-kata yang ada di dalam buku. Nah, CB itu kalau Anda baca di sini maksudnya ini bukan kolaboratif filtering ya, kan aneh itu masih. Jadi CF itu kolaboratif filtering, CB juga kolaboratif filtering. Nah, itu sering ada. Kalau CB itu biasanya untuk konten base ya. CF itu biasanya kolaboratif filtering. Ya, penyingkatan yang sudah umum ya, lazim di dalam rekomendasi sistem. Ya, sebagian besar apa tuh konten base itu salah juga ya. Konten base itu dia berasal dari information retrieval. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa metode-metode yang ada di dalam konten base itu banyak berasal dari information retrieval, sehingga beberapa metode machine learning yang ada di dalam information retrieval itu bisa terlibat di sini. Oke ya. Ya, ini goalnya tadi untuk menemukan dokumen, teks dokumen, dan juga merankingnya. Ya. Bisa news artikel, bisa web page, dan sebagainya. Item description itu biasanya automatically extracted. Ini berupa important, apa maksudnya word-word yang, kata-kata yang important, kata-kata yang penting. Sehingga TF-IDF itu salah satu yang sering digunakan juga ya untuk menentukan important words ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada fuzzy border, artinya ada batas yang samar antara content base dan knowledge base. Tadi sudah jelas ya content base dan kolaboratif bedanya. Nah, bagaimana content base dan knowledge base? Ini juga ada batas yang fuzzy, yang samar gitu. Ada orang yang menyebut bahwa knowledge base recommendation itu ya content base. Content base itu ya knowledge base gitu ya. Tapi ada perbedaan sebenarnya secara prinsip bahwa dalam content base itu dia menggunakan classical information retrieval, IR itu information retrieval ya. Metode-metode basic dalam information retrieval yang berbasis pada keyword atau berbasis pada term gitu ya. Itu biasanya di dalam content base ya, ini content base ya. Nah, kemudian dalam content base juga ini content base itu dia tidak ada rekomendasi pengetahuan ya, pengetahuan yang melibatkan expert ya. Jadi tidak ada pengetahuan yang ditanamkan di dalam sistem di mana dalam pembangunan pengetahuan itu melibatkan expert di dalam domain yang sama. Itu tidak ada content base. Jadi dia memanfaatkan memang pure fitur-fitur yang ada di dalam produk, makanya disebut konten. Jadi konten di dalam produk itu atau konten dari item itu. Tidak ada sebuah pengetahuan sehingga nanti ada sebuah reasoning dan sebagainya, tidak ada di dalam
content based filtering. Kemudian user profile itu dia biasanya adalah dipelajari. Jadi ini sebenarnya implisit gitu ya. Daripada explicitly elicited. Jadi gini, kalau di dalam knowledge base itu user itu memang memasukkan kebutuhannya secara eksplisit ya, explicitly. Saya butuh yang ini. Tetapi nanti di dalamnya itu ada sebuah proses reasoning. Bukan memasukkan dalam bentuk query, menu saya pengen komputer, ada menu komputer, terus nanti di situ ada menu laptop, terus laptop ada tentang harga ini, terus nanti keluar. Itu bukan seperti itu. Itu query biasa, ya, tidak ada intelijennya. Nah, sementara dalam knowledge base itu ada intelijennya di situ, sehingga melibatkan sebuah knowledge. Jadi tidak langsung query seperti itu, gitu ya. Oke, kemudian kalau di content base itu implisit gitu, user tidak perlu memasukkan kebutuhan secara implisit. Biasanya sistem itu akan belajar, learn, dia akan belajar dari behavior user tersebut terhadap sistem. Nanti akan disimpan di dalam user profile gitu ya, atau user model. Oke, gitu ya. Ini semoga paham ya, nanti bedanya sampai Anda misalkan nanti TA mengambil ini ya, paham gitu ya, konteks itu. Oke, ini contoh yang sudah disampaikan di video sebelumnya ya, semoga Anda sudah nyimak. Oke, dasar ya, ide-ide dasar yang secara intuitif ya, mungkin Anda bisa tangkap dari sebuah konten based contoh ya, ini ya. Kita ini apa ini? Nah, ini film ya, apa film? Oh, buku. Ini buku ya, ini ya. Ini buku, buku. Terus ini ada genre, authornya, ini tipe bukunya, hardcover dan sebagainya, ada harga, kemudian ada keywords. Nah, ini contoh simple approach saja, jadi bisa menghitung similarity, ya, similarity antar item ya, nanti akhirnya bisa memprediksi dari item yang unseen ya, artinya yang belum apa itu namanya, user tertentu dia mungkin aja memang belum pernah memberikan sebuah action tertentu terhadap item-item itu ya, gitu ya. Nanti akan bisa aja nanti itu direkomendasikan kalau dia similar gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan Dice Coefficient. Contoh ini yang digunakan untuk menentukan kesamaan adalah dari keywords yang ada di sini. Nah, oke. Dari keywords ini, contoh ya, memakai Dice Coefficient. Misal ini keywords yang ada di, contoh ya ini menghitung similarity antara buku I dengan buku J, book I dengan book J. Jadi keywords yang ada di BI diiriskan dengan keywords yang ada di B. Ya, nanti menghasilkan apa itu namanya, keyword-keyword yang beririsan, kemudian nanti ini harga mutlak itu di sini maksudnya kardinalitas, bukan harga mutlak ya, ini maksudnya kardinalitas, artinya jumlahnya ada berapa, himpunan keyword yang ada di BI dan BJ, kemudian dibagi dengan jumlah keyword totalnya. Ya, ini yang paling sederhana ya. Nah, kadang-kadang juga Anda harus perhatikan bahwa misal saya nggak pengen keyword saja, tetapi genre juga penting ya, bisa saja. Tetapi gini ya, yang perlu diperhatikan bahwa kalau ini dianggap sebagai satu term, ini nanti pengaruhnya akan kalah dengan yang ada di sini, karena ini hanya satu term, sementara di sini kan banyak. Jadi ini harusnya ada pembobotan, ada weighted gitu ya, ada sebuah pembobotan tertentu bahwa genre ini mestinya dikasih bobot yang lebih tinggi daripada term-term yang ada di dalam keyword, iya kan? Nah, kesamaan itu kalau dengan genre yang sama kan relatif nanti mirip-mirip ya, gitu kan? Jadi ini diboboti tersendiri mestinya dengan pembobotan tertentu.
gitu ya. Oke. Author juga bisa saja nanti menjadi bagian dari keyword yang menentukan kesamaan antar apa? Antar buku gitu ya. Tapi ada bobotnya gitu ya. Dikasih bobot. Oke, lanjut. Nah, cuma di sini tadi contoh Dice Coefficient itu dia masih sifatnya simple ya, simple keywords. Problemnya apa? Bahwa kalau di Dice Coefficient itu dia masih menganggap bahwa setiap term yang ada di sini itu mempunyai importance yang sama. Ya, masih ya dianggap sama gitu. Padahal kan setiap kata itu bisa tingkat pentingnya untuk merepresentasikan dokumen buku ini itu bisa berbeda. Jadi kan nanti sistem tuh ingin bahwa buku itu direpresentasikan dari fiturnya atau konten yang menjadi kontennya ya diantaranya katakanlah mau genre, author dengan keyword contohnya gitu ya. Nah ini digambarkan berdasarkan ini. Nah dari keyword sendiri mana yang menggambarkan? Kalau ini oke ya, ini menggambarkan ya, ini genre menggambarkan dari oh ini punya ini. Nah dari keyword itu mana teman-teman yang menggambarkan merepresentasikan terhadap item buku ini gitu ya. Jadi perlu dilihat tingkat importance-nya. Nah salah satunya dengan TF-IDF yang tadi sudah kita bahas. Kalau Dice Coefficient kan dianggap similar semuanya kan. Nah, efeknya nanti adalah dokumen yang longer, yang apa itu namanya, yang lebih punya banyak keyword, tentunya ini mempunyai higher chance ya, mempunyai kesempatan yang lebih tinggi untuk overlap. Itu sama dengan buku-buku yang lain. Nah, ini kan menjadi tidak fair gitu ya. Oke, sehingga ada yang disebut sebagai TF-IDF. Nah, TF-IDF ini bisa menentukan tingkat importance, pentingnya sebuah term tertentu ya terhadap pentingnya untuk merepresentasikan sebuah item atau sebuah produk. Ya, oke. Ini sebenarnya tadi sudah dalam video yang sebelumnya atau yang tadi sudah kita bahas, Anda sudah jelas ya TF-IDF itu seperti apa gitu ya. Dia ada pembobotan itu ya nilai TF-IDF-nya itu kan ada diboboti dari TF kalikan IDF itu kan. TF itu apa? Itu adalah how often, seberapa sering sebuah term itu muncul di dalam dokumen gitu ya. Ya, itu ya tadi sudah kita udah bahas tadi, asumsikan bahwa assuming that important term muncul yang lebih kita asumsikan bahwa apa tuh term yang important, yang penting itu adalah yang lebih sering muncul dalam sebuah dokumen. Tapi ya kita harus hati-hati kalau memang kata-kata itu atau term-term itu juga banyak muncul di dokumen yang lain, itu kan akan dikalikan ya nanti dalam IDF-nya itu. Dia nilai IDF-nya kecil gitu ya. Oke. Normalisasi harus dilakukan ya agar dokumen length sehingga apa tuh namanya antara dokumen yang longer tadi ya, yang panjang sama yang ini enggak yang pendek itu enggak terus. Artinya gini ya, ada pengskalaan yang sama gitu ya, normalisasi itu. Kan dokumen ada yang panjang gitu ya, ada yang enggak cuma sedikit. Nah itu kita harus normalisasi. Nah IDF itu tadi ya untuk mereduce bobot di mana ada term-term yang muncul dalam banyak dokumen yang lain ya itu IDF. Tadi sudah kita bahas. Oke, kembali lagi di sini kita nanti akan lihat contoh ya. Contoh kasus dari salah satu cara ya membuat sebuah content based filtering ya dengan menggunakan TF-IDF. Nah, biasanya TF-IDF ini digunakan di information tribal ya tadi sudah disebutkan ya. Also content based filtering ya tadi sudah untuk menentukan relative importance dari sebuah
sebuah kata sebenarnya, sebuah kata untuk dokumen. Ya, oke lah. Tadi Anda sudah jelas itu. TF adalah frekuensi, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini saya kira ini aja ya, Anda sudah terjelaskan yang di slide sebelumnya. Nah, oke. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, ini contoh aja ya, ini kayaknya contoh yang penting nih. TF-IDF itu digunakan because to reason. Oke, suppose we search, misal kita melakukan search the rise of analytics ya di Google, dan Google nanti sebagai sebuah sistem dia akan mendeteksi bahwa the itu pasti more lebih banyak muncul dalam dokumen-dokumen daripada kata analytics gitu ya. Ini the rise of analytics. Tetapi relative importance of analytics tentu lebih besar dalam sebuah search daripada the gitu ya. Nah, Google itu membaca itu, sehingga yang menjadi acuan itu bukan kata the-nya gitu ya, tapi lebih ke mana yang lebih penting dalam query ini, mana yang paling penting itu nanti yang akan diutamakan dalam pencarian dokumen yang terkait dengan query-nya. Gitu ya. Oke, paham di situ ya. Nah, dalam kasus tersebut FIDF weighting, jadi TF-DF weighting itu menegate, jadi menyadakan efek dari high frequency word yang muncul di banyak dokumen yang lain tadi loh ya, sudah saya ceritakan di depan. Jadi kalau di sini the itu pasti akan muncul di banyak dokumen gitu ya. Kalau dengan TF-IDF itu akan kelihatan bahwa the itu menjadi yang tidak begitu penting gitu ya dalam query ini gitu ya, dibanding kata analitik, kata-kata seperti itu. Ya, oke ya. Ini saya asumsikan Anda sudah nyimak video yang sebelumnya loh ya. Kalau belum nanti enggak ini ya, TF-IDF itu apa gitu ya. Anda simak lagi lah. Kalau yang belum. Oke. Nah, ini contoh pemanfaatan TF-IDF tapi dengan cara berbeda ya, dengan cara berbeda. Ada sebuah cara berbeda ya. Ini itu yang tadi source code yang saya contohkan di video sebelumnya tadi. Ya, dalamnya saya sampaikan sebelum tadi source code di Python tadi itu contoh TF-IDF yang umum ya, yang dasar. Nah, ini ada sedikit modifikasi dari TF-IDF ya. Ya, kenapa ada log ya di dalam IDF-nya itu? Sekali lagi, TF itu adalah dia menghitung term frekuensi dari sebuah term itu di dalam sebuah dokumen. Nah, IDF itu adalah nanti dia akan melihat sejauh mana sebuah term itu kemunculannya di dokumen-dokumen yang lain di dalam korpus. Lebih banyak muncul, itu nilai IDF-nya lebih kecil. Berarti kata itu menjadi nggak penting. Nah, nanti dari hasil perkalian itu bisa menyeimbangkan gitu ya, tingkat pentingnya sebuah kalimat dalam sebuah dokumen. Nah, kenapa ada log ya di dalam IDF? Itu karena gini ya, konsepnya gini. Sebuah term dengan 85 kemunculan ya dalam sebuah dokumen, itu tentunya bukan berarti, kan gini, kalau dalam sebuah dokumen loh ya ini ya, kata yang lebih banyak muncul itu kan dianggap lebih penting untuk sebuah dokumen. Tapi bukan berarti kalau misal sebuah kata itu munculnya 85 kali lebih besar daripada kata yang lain, itu berarti tingkat pentingnya 85 kali juga, kan nggak segitu. Nggak ada hubungan secara linear ya, tidak ada hubungan secara linear, sehingga perlu dampen ya, dikurangi pengaruhnya itu, bahwa karena belum tentu 85, jadi melalui fungsi log kan gitu. Itu kenapa dipakai log, logaritma, dalamnya adalah basis 10 ya. Gitu ya. Loh Pak, tadi kan kata yang lebih banyak muncul kan nggak penting. Iya, nanti makanya dipadukan dengan IDF, jadi term frekuensi saja itu tidak bisa menjadi pedoman.
Nanti harus dikalikan dengan IDF. Kalau kata yang muncul dalam sebuah dokumen ternyata juga banyak muncul di dokumen yang lain, akhirnya menjadi tingkat pentingnya itu menjadi semakin kecil, gitu, ya. Ya. Ya, jadi 85 kemunculannya lebih banyak daripada sebuah kata bukan berarti bahwa 85 juga lebih relevan gitu ya, atau lebih penting. Tingkat relevansi atau tingkat importance ini tidak bertambah secara linear ya, seiring dengan bertambahnya frekuensi, tidak seperti itu, makanya perlu di-logkan. Contoh gini, term frekuensi 0 oke lah 0. Nah 10, kalau misal TF-nya 10 setelah di-logkan itu kan 2. 1000 itu 4, jadi nggak akan gini banget gitu ya. Ya, nggak akan linear gitu, tapi ya menjadi lebih landai gitu ya. Nah itu lebih reasonable gitu ya kalau kita pakai log. Ya itu kenapa pakai log. Nah oke, ini sedikit berbeda perumusan TF-IDF itu karena di sini ada ini 1 tambah log ini basis 10 terhadap term frekuensinya. Ini ada pembobotannya ya. Oke, kemudian 0 itu otherwise. Kalau TF-IDF-nya lebih besar dari 0 ini kalau TF-IDF-nya kurang dari 0 ya 0 aja. Nah, nanti ada ini bedanya dengan di sini dengan yang tadi ya. Ini agak sedikit berbeda. Ya, oke, ini sedikit modifikasinya. Ya, ini sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Suppose dokumen frekuensi denoted as DF. Misal ini ya, dokumen frekuensi, DF itu dokumen frekuensi. Jadi kemunculan dokumen di dalam korpus ya. Nah, DFT itu adalah banyaknya dokumen yang mengandung kata T. Ya, banyaknya dokumen yang mengandung term T dalam korpus. Lebih banyak dokumen yang mengandung kata T ini, berarti semakin jarang term T itu atau kata T itu, sehingga kata T itu lebih higher importance-nya, lebih tinggi tingkat pentingnya. Iya, oke, paham ya. Nah, ini IDF tadi ya rumusnya masih sama dengan sebelumnya. IDF log 10N. Jadi log 10 jumlah data dalam korpus dibagi dengan apa itu namanya? Jumlah dokumen yang ada kata T-nya itu. Ya, oke. Nah, TF-IDF nanti adalah ini. 1 plus log TF kalikan log ini. Jadi ini agak sedikit berbeda memang perumusannya dengan yang TF-IDF yang basic ya. Ada sedikit modifikasi di sini. Makanya saya sampaikan yang ini ya, yang berbeda. Gitu ya. Nah, oke. Semakin ya increase with number of occurrence within dokumen, maka jadi bertambahnya jumlah kemunculan term dalam dokumen, kemudian bertambah jarang of the item in a collection, maka dia akan semakin penting gitu ya term itu. Ya, kalau dia muncul banyak dalam sebuah dokumen dan kata itu jarang muncul di dokumen-dokumen yang lain, maka kata itu menjadi semakin penting. Ya, ini konsep di TF-DF kan gitu. Tapi kalau kata itu muncul dalam sebuah dokumen, nah sementara di dokumen yang lain juga munculnya banyak sekali, ya menjadi nggak penting kan. Oke, ya contoh ya. Contoh ini suppose we search IoT and Analytics ya, misal dilakukan query ini ya, IoT and Analytics on Google and 5 links that appear have some. Nah kita ini 6 ya, kalau 5 sih ini 6 ya. Misal 6 link yang nanti muncul di Google ya, dari kata IoT and Analytics ini misal ya. Nah masing-masing dokumen atau artikel ini yang muncul di Google itu mengandung kata-kata ini. Jadi analytics di artikel atau dokumen 1 itu ada 21 kemunculannya, ada kata data itu 24, kata plot 0, kata sumap 2, dan seterusnya. Nah kemudian ini dokumen frekuensi, banyaknya dokumen yang ada kata analitik di dalam korpus
itu ada 5.000 dokumen yang ada kata yang ada kata analitik, itu ada 5.000. Sedangkan banyaknya dokumen yang ada kata data itu ada 50.000. Banyaknya dokumen yang ada kata cloud itu 10.000. Yang ada kata smart itu banyaknya ini kok gini 500.000 ya, 500.000. Yang ada kata insight itu 7.000. Nah, ini contohnya ya, kondisinya seperti itu. Given ya, seperti itu misal ya. Kita punya given kasus seperti itu. Ya ini untuk baca aja among corpus dokumen blog used to 5.000 konten ya, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa yang ada kata analitik itu ada 5.000 dokumen, yang ada kata data itu 50.000 dokumen dan seterusnya. Dan misal asumsikan bahwa total korpus itu mempunyai 1 juta dokumen ya, di korpus itu ada 1 juta dokumen. Misal ya 1 juta. 1 juta dokumen, 1 juta artikel. Misal. Nah, oke, show time. Oke, kita lihat bagaimana ini penggunaan IDF untuk similarity ya. Untuk nanti menentukan similarity antar dokumen. Oke. Artikel 1. Nah, kita hitung tadi rumus yang tadi 1 plus ini term fragmentation, kita nggak menggunakan term fragmentation yang sebenarnya, tapi adalah 1 plus log ini. Ya, ini karena gini. Ini kan asumsinya bahwa sebuah kata yang muncul lebih banyak dalam sebuah dokumen itu lebih penting. Tetapi bukan berarti kata yang 5 kali lebih banyak munculnya daripada kata yang lain itu artinya tingkat pentingnya 5 kali juga kan enggak. Sehingga ini alasan kenapa digunakan log ya di sini ya. Itu kita hanya melihat 1 dokumen ya. Kecuali kalau kata itu juga nanti muncul juga di dokumen yang lain. Nah, makanya nanti kalikan dengan IDF. Tapi sekarang ini kita yang cara ini ya, yang cara ini loh ya. Ini lihat cara orang lain lakukan, ini pakai rumus ini untuk mengurangi faktor tadi ya, bahwa supaya tidak, karena tidak linear kan, tapi biar bisa gini gitu ya, lebih landai. Oke. Nah, ini semua di ini ya, misal tadi 21. Ini 21, masukkan rumus ini. Ya, 1 plus log 10, 21 jadi 2,322 dan seterusnya. Nah, ini dimasukkan semua WC ke semua data. Nah, in this way, TF is calculated for other attribute of each of the article. Jadi ini dihitung ya, ini term frekuensinya ya. Jadi weighted term frekuensinya ya, ini sebutannya. Ya, jadi nilai-nilai ini membentuk sebuah atribut vektor. Jadi ini membentuk atribut vektor untuk setiap artikel kan ini. Ini menjadi elemen-elemen dari vektor artikel. Jadi sebuah artikel itu bisa menjadi sebuah vektor dari nilai-nilai ini weighted term frekuensian ini. Oke, lanjut. Nah, nanti tadi kan data korpus, contoh jumlah dokumen, jumlah artikel seluruhnya di dalam korpus itu ada 1 million, 1 juta. Nah, kita hitung IDF-nya ya, IDF-nya. Ya, ini contoh IDF. Ini kan tadi kata apa ya? Nah, kata analitik itu ada 5.000. Kata data itu jumlah dokumen yang ada kata data itu bukan kata. Maksudnya gini, jumlah dokumen yang ada kata analitik itu ada 5.000, jumlah dokumen yang ada data itu 50.000 dan seterusnya seperti itu ya. Yang paling banyak itu smart ini, 500.000. Nanti dihitung. Ini kan tadi untuk kata analitik, ini data cloud smart, data cloud smart, apa tadi, insight. Ya, ini jumlah dokumennya ya. Sehingga IDF dari kata analitik gitu ya, itu ada tadi ngitungnya pakai log tadi ya, 1 juta, contohnya yang 5.000 ya. Dari 1 juta dibagi, ini untuk yang kata apa tuh tadi, ada analitik ya, ini untuk kata analitik. Ini contoh yang ini aja, 500 yang smart ya, ini contoh yang smart. Nah, ini yang contoh yang smart.
Jadi 1 juta dibagi 500.000 karena yang ada kata smart itu 500.000, jadi 0,3 ya contoh. Yang lain dengan cara yang sama. Ya gitu ya, ini kelihatan bahwa kata smart itu ya ini paling banyak muncul di dokumen yang lain ya, dengan nilai IDF-nya 0,3. Jadi ini menjadi pengalinya dari kata smart kalau ada di masing-masing dokumen. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari untuk normalisasi ya. We can also the most commonly occurring term smart lowest wage of ya tadi ya. The length of this. Nah, kemudian ini the length of this vector dihitung berdasarkan square root ya. Akar dari sum of the square values. Jadi gini. Contoh artikel 1. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini ditambahkan, tambah dengan ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, nanti diakarkan gitu ya. Sehingga ketemu length-nya adalah ini gitu ya. Yang lain sama, jadi ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, kemudian diakarkan. Kan gitu kan menghitung panjang vektor. Temu ini ya. Nah, jadi panjang masing-masing vektor ini beda-beda. Karena beda-beda kita harus samakan agar bisa dibandingkan. Iya. Agar di sini dapat diperbandingkan. Jadi semua nanti dinormalisasi menjadi satu. Caranya gimana? Ya masing-masing elemen di sini dibagi dengan panjangnya kan gitu. Jadi contoh gini ya. 2,322 nanti dibagi panjangnya dibagi 3,8. Soalnya nanti ini ketemu ya 2,32 dibagi 3,8 ketemu 0,6. Yang lain juga seperti itu ya. Jadi yang ini dari mana? Dari 2,38 dibagi dengan 3,8 ya. Ketemulah ini. Itu sehingga nanti panjangnya semua satu. Kenapa nanti di sini juga dibagi dengan panjangnya kan? Nah, nanti ini juga dibagi 3,8 dibagi 3,8 lagi kan. Jadi ini pasti hasilnya yang sebelah sini satu. Ini satu semua. Itu ya. Di normalisasi. Oke, sudah normalisasi. Baru kemudian contoh di sini untuk menghitung similarity. Tapi ini sekali lagi dia belum memanfaatkan IDF ya. Di sini belum manfaat IDF, tapi ini hanya contoh sederhana aja bagaimana memanfaatkan term frequency yang diboboti tadi untuk menentukan kesamaan. Tentu ini hanya satu metode, mungkin metode yang lain bisa cara yang berbeda karena dalam rekomendasi tentu metodenya bisa macam-macam gitu ya. Ini contoh ya, hanya diambil 3 kata saja misalnya dan 3 artikel untuk menyederhanakan. Ini contoh, karena ini sekali lagi ini hanya contoh. Karena hasilnya kan tadi ada beberapa kalimat ya, ada artikelnya juga banyak. Nah, ini untuk menghasilkan dia pakai cosine similarity. Ingat rumus cosine similarity kemarin sudah beberapa kali disinggung. Kesamaan cosine similarity antara artikel 1 dan artikel 2 ya, 1 dan 2 ya. Ini ya gini aja. Ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Nah, dibagi dengan, nah cuman kan panjangnya 1 kan ya udah 1 kali 1 kan hasilnya 1. Jadi udah itu aja. Ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Hasilnya kan terus dibagi panjang ini dan panjang ini. Cuman panjang ini sama panjang ini kan 1. Ya, jadi ini kan hasilnya dibagi dengan panjangnya A1 kali panjangnya A2. Cuman kan ini panjangnya masing-masing 1. Jadi udah ini aja 0,611 kali 0,59 ya. Tambah 0,63 kali 0,69 dan seterusnya. Oke, gitu ya. Jadi nilai similarity-nya ada 0,765. Oke, itu adalah contoh lain. Nah, sekarang ada contoh yang lain. Bagaimana kita membangun content based recommender system. Nah, ini ya. Nah, ini udah beda lagi, berarti kan sekedar untuk itu ya, untuk similarity. Sekarang bagaimana membangun content based recommender system. Misal, kita ingin membangun content based recommender system
berdasarkan pada user test pada sebuah ini, katakanlah ini sebuah website ya, EVI. Ya, ini sebuah particular website. Banyak artikel itu sudah dipublish dalam EVI ya, artikel-artikel tentang macam-macam. Misalnya ada artikel yang ini ya tentang machine learning algorithm, kemudian tentang R, tentang machine learning gitu ya. Jadi ya, every article atau segment audience such as some people might like article on machine learning algorithm ya, kemudian mungkin juga R, machine learning dan macam-macam. Jadi apa itu namanya, topiknya macam-macam gitu ya, artikel-artikel itu yang ada di dalam website EVI. Nah, tentunya akan lebih memudahkan jika ada sebuah rekomendasi sistem yang dapat merekomendasikan artikel-artikel kepada user berdasarkan history dari user itu ya. User sebelumnya itu behaviornya seperti apa, tiba-tiba nanti akan pop up muncul yang direkomendasikan ke user tersebut, artikel-artikel yang diperkirakan, diprediksi itu disukai oleh user tersebut. Oke, first step, langkah pertama adalah misal ya, sistem itu setiap minggu, setiap user itu akan melakukan tracking ya, untuk user engagement, apa yang dilakukan oleh dia, contoh like, share, dan juga komen itu ya, untuk beberapa artikel ya, untuk macam-macam artikel. Nah, bagaimana ini dilakukan? Contoh ya, ada 6 artikel. Nah, 6 artikel ini ya, untuk artikel pertama itu dia jadi ya dia big data iya, dia membahas juga tentang R, dia membahas tentang Python, dia membahas maaf, dia big data dan Python ya, dia big data yang satu itu berarti ini. Jadi ini kita menggunakan binary representation. Artinya di sini artikel 1 itu adalah tentang big data, tentang Python dan learning path. Jadi dia membahas tentang big data, membahas topik tentang Python, juga dia membahas topik tentang learning path. Contoh ya. Kalau dia tentang itu ya ini 1, 1, 1, contoh gitu ya. Nah, misal juga similarly untuk artikel 2 itu adalah dia membahas tentang R, kemudian dia membahas Python, dia ada membahas machine learning, contoh ya. Nah, seperti itu. Jadi pakai binary representation 0 dan 1. Kalau 0 berarti enggak gitu ya. Contoh artikel 1 dia enggak membahas tentang machine learning. Nah, kemudian contoh lagi di sini, user 1 itu dia menyukai artikel 1 di dalam past historinya ya. Past historinya itu, histori yang masa lalunya itu, dia menyukai artikel 1, sementara artikel 2 itu dia dislike, makanya -1. Sementara artikel 345 itu dia tidak engage, dia mungkin belum baca dan sebagainya. Atau mungkin baca tapi dia tidak ingin berpendapat tentang itu sekilas, atau baca memang sekilas, atau ya gitulah, ya, belum engage. Nah, dia artikel 6 itu dia suka ya, like. Nah, ini contohnya ya. User 2 contohnya dia menyukai artikel 2 dan artikel 4. Nah, gitu ya. Ini contoh. Sementara dia tidak menyukai artikel pertama. Ya, oke ya. Contoh seperti itu. Nah, ini ada total atribut yang dihitung bahwa topik ini menjadi atributnya dari masing-masing artikel. Di mana di sini ada 3 atribut, yakni 1, 2, 3. Ini 3 atribut. Kemudian artikel 2 ada 1, 2, 3, ini 3 atribut. Artikel 3 ada 2 atribut, dia tentang machine learning dan learning path. 2 atribut, dan seterusnya. Ya. Nah, ini disimpan oleh sistem. Terus kemudian, for binary representation, we can perform normalization by dividing term. Ya, kita melakukan seperti halnya contoh yang tadi ya, kita melakukan langkah normalisasi. Ya, normalisasi yang dilakukan adalah 1 dibagi dengan apa tuh namanya, panjang dari itu atributnya kan gini kan, karena ini binary ya. Jadi panjang dari vektor ini kan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kan, itu diakarkan kan, akar 3 kan.
ya. Jadi ini 1 dibagi dengan akar 3, ini kan panjangnya kan akar 3. Jadi apa tuh namanya, nanti 1 dibagi dengan akar 3 gitu ya. Untuk ini ya, ini 1 dibagi akar 3, 1 dibagi akar 3, 1 dibagi akar 3 gitu ya. Kalau ini juga nanti karena ada panjang, ini total debitnya ada 3 ya, pasti nanti ada 1 tambah apa, ini 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar. Kalau ini nanti 1 per akar 2 ini ya, 1 per akar 2 seperti itu untuk ininya, apa itu namanya, normalisasinya. Kan masing-masing ini panjangnya nanti, ini akar 3, akar 3, akar 2 kan gitu. Nah gitu ya. Lakukan normalisasi. Jadi setelah lakukan normalisasi seperti ini ya. Artikel 1 ini panjang apa tuh namanya, nilainya seperti ya. Artikel 2 ini 0,57. Nah ini 0,7 ya, karena ini dibagi akar 2. 1 dibagi akar 2. Ya. Kenapa kita tidak menggunakan vektor TF yang tadi 1 plus log 10 tadi ya. 1 plus log 10 TF tadi. Kenapa kita langsung melakukan normalisasi terhadap tadi ya, binary representation 1, 0. Nah, oke gini. Kalau kita menggunakan tadi ya, yang 1 plus log 10 dari TF, yang tadi loh, yang rumus tadi. Yang ini. Nah, tadi yang rumus ini. Kenapa tidak menggunakan ini? Ya, kalau kita gunakan itu tadi, mana tadi, 1 plus log TF ya. TF-nya itu kan cuma 1 dan 0 ya. Oke, sekarang log 1. Ya kalau misal log 1 ya nanti kan nilainya 0. 0 tambahkan 1 ya nanti hasilnya 1 kan gitu ya. Ya akhirnya kan juga akarnya apa tuh namanya? Ya akhirnya sama saja kan nanti. Seperti itu. Kalau misal nanti log 0 malah repot nanti. Ya, the TF score will be 1 plus. Nah, karena nanti kalau kita log yang kurang dari 0 itu kan nanti ini nilainya 0. Nanti nilainya 1 semua nanti. Ya kan? 1 plus log 0. 0 itu kan gini kan tadi rumusnya. Yang 0 kalau apa tuh kita lebih besar dari 0. Kalau yang 0 ya berarti nilainya 0. Nanti kan nanti hasilnya ya 1 semua gitu. Nggak bisa digunakan rumus itu. Kan 1 plus 0 ya. Kalau misal dia nilainya 0, kalau nilai 1 kan nanti nilainya 1. Kalau nilainya 0 ya nanti hasilnya 1 juga. Ya, oke. Ada kok 1 juga. Ini 0 ya, sorry. Ini 0 ya. Enggak 1 plus. Kan ini rumusnya kan gini. Kalau TF-nya, kalau ininya 0, berarti nanti langsung dinolkan. Nah, nanti hasilnya ya 1010 lagi, sama saja nggak bisa digunakan. Ya bisa digunakan, tapi kan hasilnya tetap 1 sama 0 kan. Artinya gini, kalau TF-nya 1, nanti kan digunakan ini 1 plus log 10, 1 kan. Nah, hasilnya 1 kan. Karena ini 0, ini 1. Kalau TF-nya 0, kan nanti langsung 0 kan. Karena kan rumus yang ini tadi loh. Nah, kalau TF-nya 0 kan langsung 0 kan. Nah, ya nanti hasilnya ya kan 0, sama saja kan. Sorry, tadi bukan 1 semua, tapi nanti hasilnya 1 dan 0 akan sama saja. Sehingga nggak kepake, nggak akan kita gunakan. Ya bisa dipakai, cuman kan ya percuma. Karena hasilnya akan sama saja. Oke. Nah, ya seperti itu ya. Nah sekarang gini. Ini sudah dibagi, sudah dinormalisasi tadi ya. Dibagi dengan akar masing-masing panjangnya ini ya akar 3, akar 2 nanti. Nah, kemudian di sini ada kemudian user tadi ya, usernya like dan tidak yang dislike tadi ya. Nah, sekarang gini, kita akan menghitung ini. Kita akan menghitung, ini kan menjadi user profile. Jadi user profile yang disusun tuh gini ya. User 1 ya, untuk yang big data ini seperti apa. Jadi nanti gini,
ini di sini ya 0,57 kalikan 1 ya tambah 0 ini, jadi vektor dari ini big data, vektor dari big data untuk semua artikel dikalikan dengan vektor dari user 1 untuk membentuk user profile terhadap kata big data, terhadap topik ya, topik big data. Jadi 0,57 kalikan 1 tambah 0 kalikan ini ya, ini hasilnya 0 ya, 0 kalikan ini 0, nah tambah nanti 0,7 kalikan 1, hasilnya kan 1,2. Nah, ada yang lain juga sama ya, nanti seperti itu. Nah, user 2 nanti adalah 0,57 kalikan min 1 tambah 0 kalikan 1, ya ini 00. Nah, ini hasilnya kan 0,57 gitu ya. Nah, ini sama dilakukan untuk topik-topik yang lain R. Kalau yang R untuk user 1 ya berarti ini 0 kalikan 1 tambah ya tadi hasilnya 0 ya, 0,57 kalikan min 1 ya gitu ya, dan seterusnya ini karena 00 ya ini 1, nah ini hasilnya min 0,57. Oke, seperti itu dilakukan untuk semuanya. Nah, ini merepresentasikan user profile ya, ini user profile untuk user 1 terhadap topik-topik ini. Oke, gitu ya. Oke, udah paham ya. Nah, sekarang lanjut tahap ketiga sekarang. Ya, ini tadi tahap kedua, normalisasi dan membuat user profile. Tahap ketiga adalah memprediksi dan merekomendasikan. Misal user 1 menyukai artikel ya kalau misal gini, bentar. Ini cuma dari sini ya, ini keterangan dari yang sini. User 1 itu berarti paling menyukai topik big data kan, ini karena 1,28, yang lain kan 0, ya, bahkan ini 0. Ini minus, dia paling nggak menyukai R. Dia paling menyukai big data, topik tentang big data. Kemudian nomor 2 dia menyukai 0,57 di sini adalah learning path. Dia menyukai topik learning path. Baru kemudian machine learning, nah, ini Python, baru kemudian R. Dia nggak suka. Oke, intinya gini ya, ini yang paling suka, dia paling menyukai big data. Dengan juga gitu, user 2 itu berarti paling menyukai machine learning. Berapa ya ini hasilnya ya? Nggak kelihatan di sini. Ya, bagaimana menghitungnya aja sih. Ya, oke. Gitu ya. Maksudnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan prediksi, bagaimana kita bisa merekomendasikan sebuah artikel ke seorang user gitu ya. Nah, itu kan yang menjadi tugas utama dari sistem. Jadi gini, ya tadi kan kita sudah punya user profile nih. Kemudian ini ya sudah dinormalisasi. Bagaimana kita menghitung. Nah, nanti gini, kita bisa melakukan ini contoh ya, prediksi dari user 1 untuk artikel 1, itu kira-kira probabilitas dia untuk apa tuh namanya menyukai seberapa besar gitu ya. Jadi gini, di sini artikel 1 kan ini vektornya ini. Vektornya kan ini ya. Nah, Anda lihat vektor ini. Nah, kalikan dengan vektornya user 1. Jadi 0,577 kalikan 1,28, nah 0 kali ini. Jadi ini ya, ini kali ini. Sebentar. Nah, jangan lupa ini ada tambahkan dengan ini. Sorry, saya tadi belum menjelaskan tentang ini. Ini dulu ya, tentang IDF ya. IDF-nya tadi belum. Kita harus ada faktor IDF juga. Jadi dari masing-masing topik ini IDF-nya bagaimana. Oke. Katakanlah data itu ada jumlah artikelnya ada 10 ini ya. Jumlah artikelnya ada 10. Nah,
Berarti contoh untuk big data, ini kan dia jumlah dokumen yang ada topik big data-nya itu ada dua dokumen. Berarti 10 jumlah data seluruhnya dibagi dengan 2, jadi 0,9. Nah, gitu ya. Ini nanti juga gitu ya, nanti contoh. Ya, yang lain-lain juga gitu ya. Ini kan jumlah dokumen yang ada, sebenarnya ini keyword sih. Gini, loh ini topik itu diketahui dari mana? Oke. Kalau misal gini, Anda nanti Anda membaca paper ya, membaca paper. Itu kan biasanya di situ ada keyword kan? Ya kan, keyword berapa Pak? Itu sebenarnya merentasikan topik-topiknya gitu ya. Itu dari topik-topik itu. Sebenarnya gitu ya. Kalau nanti topik itu muncul di banyak dokumen ya menjadi tidak penting lagi karena berarti ya hampir semua tentang itu gitu. Berarti ya itu menjadi kecil gitu ya tingkat pentingnya untuk diperhitungkan. Ya, oke ini 0,69. Nah, R itu muncul di 2, nanti berarti ini sama 0,69. Nah, kalau ini muncul di 3, nanti berarti 10 per 3 kan di sini. Jadi 0,52 dan seterusnya. Nah, nanti contoh user 1 untuk artikel 1. Ini big data, yang ini ya, kalikan yang ini. Cuman di sini ada faktor pengali IDF-nya. Ya, ada di sini. Kemudian Python dikalikan di sini. Maaf tadi, yang ini ya, sorry, R kalikan 0,577 minus 0,7, cuman dikalikan dengan IDF-nya 0,9. Nanti juga gitu ya. Ini kalikan ini, cuman kalikan IDF. Ini sebagai pembobotan, ini bobot dari masing-masing topik sebenarnya. Ini sebenarnya keyword ini sih sebenarnya. Jadi artikel 1 itu ada beberapa keyword, tapi keywordnya ini, sama ini contohnya gitu ya. Nah gitu ya, sehingga nanti didapatkan 0,75. Jadi maksudnya di sini adalah ini the product article vector, IDF vector give us weighted score of each article. Oke ya, IDF itu untuk memboboti tadi ya, memboboti masing-masing topik tadi untuk masing-masing untuk artikel-artikel itu ya. Nah di sini the probability that user akan menyukai sebuah partikel, sebagai contoh artikel 1, dia probability-nya ada 0,75. Jadi 0,75 itu adalah probability bahwa seorang user, dalamnya dari user 1 ya, menyukai artikel 1 itu 0,75. Kita nanti bisa tentukan threshold yang akan direkomendasikan itu kalau probability-nya berapa gitu. Katakanlah di atas 0,70 misalnya gitu. Berarti artikel 1 itu nanti akan direkomendasikan. Nah, gitu ya. Itu contoh salah satu metode dalam konten